Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Tuhan Raja Maha Besar, amin. Mari kita puji Dia, Allah kita yang besar. Tuhan Raja Maha Besar, hey. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, hey. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersorak bernyanyilah, Dia patut keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, hey. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, hey. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersorak bernyanyilah, Dia bantu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha. Tuhan Raja Maha Besar, Dia pencipta dunia. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersorak bernyanyilah, Dia bantu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja, katakan Tuhan, Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Haleluya. Yes, Lord. Tuhan kami Raja Maha Besar. Yes, Lord. Mari berikan tepuk tangan yang lebih meriah bagi Tuhan. Hey. Haleluya, yes, Lord. Yes, God. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku senam jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku, sebab hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib.
agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Amin. Yes, Lord. Yuk katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak dipilihan. Yesus, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Dia Yesus Raja mulia. Yesus. Hey. Yes, God. Haleluya. Sungguh ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Dia sumber kemenangan-Mu. Kau sumber kemenanganku, Layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan. agung dan Kau agung perkasa. dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, Layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Kami berikan hidup kami Tuhan kepadamu Tuhan. Penguasa penyelamat hidup kami. Terima kasih Yesus. Yesus. Haleluya. Inilah
bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu kami rasakan damai-Mu Tuhan. Ku rasakan damai-Mu. Yes, Lord. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Kau penyelamatku. Ku percaya Tuhan, Haleluya, haleluya. Walau ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut, karena Kau besertaku. berjalan dalam lembah yang gelap. Ku tak takut, karena Kau besertaku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu Tuhan, padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. ku percaya padamu, penyelamatku. Padamu Tuhan, padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Ku percaya padamu, penyelamatku.
memuji. Dia penyelamat hidupku. Dari lembah yang kelam Dia mengangkatku. Makasih. Bahkan Dia sembuhkan dan pulihkan masa depanku. Amin Tuhan. Segalanya. Dia memelihara hidup. Terima kasih. Kami Terima kasih Tuhan. Siapakah yang sepertimu? Tiada yang sepertimu Tuhan. memuji Kau Tuhan. Tiada yang Allah sepertimu. segalanya. Walau ku berjalan dalam lembah, lewat lembah yang gelap, ku tak takut, karena Dia besertaku. Walaupun kami harus berjalan dalam lembah gelap Tuhan, walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut, karena Dia besertaku. Thank you Jesus, thank you Father, thank you Lord. Terima kasih Tuhan, Kau baik dalam hidup kami. Terpujilah namamu sampai selamanya dalam nama Yesus. Amin. Tuhan yang kita sembah adalah pribadi yang sanggup dan mampu untuk melindungi, memelihara, dan menyelamatkan umatnya. Di dalam kemampuan dan kesanggupan Tuhan, Ia dapat memakai apa saja dan siapa saja untuk memelihara kehidupan umat-umatnya. Pada minggu pertama dari bulan September ini saya sudah khotbahkan dengan kemampuan dan kesanggupan yang ada pada diri Tuhan. Tuhan dapat memakai apa saja, termasuk burung gagak, untuk memelihara kehidupan daripada Nabi Elia. Dan saya yakin kehidupan kita juga akan dipelihara oleh Tuhan. Oleh karenanya sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita harusnya bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan kita memiliki kuasa, kesanggupan untuk menolong dan memelihara kehidupan kita semua. Baik, sebelum kita lanjutkan untuk mendengarkan firman Tuhan, saya ingin menyapa terlebih dahulu. Saya juga ingin mengucapkan selamat hari Minggu, selamat datang kembali di dalam ibadah online MDC Batam. Saya juga ingin menyapa Anda yang baru pertama kali beribadah dengan kami melalui ibadah online ini. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bersama dengan kami. Beberapa menit ke depan, saya akan berkhotbah dengan tema Dia sanggup menyelamatkan kita. Saya harap Bapak Ibu dan saudara-saudari semua dapat menggunakan beberapa menit di depan ini dengan baik. Fokus, konsentrasi untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Sebelum lebih jauh kita dengarkan firman Tuhan, marilah kita satukan hati dan kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang baik. Engkau Bapa yang baik, sahabat yang baik, pribadi yang mengasihi hidup kami. Saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami untuk terima firman-Mu. Bicaralah kepada kami semua yang mendengar pada saat ini, sehingga kehidupan kami diubahkan melalui kebenaran firman-Mu. Iman kami dibangkitkan, harapan kami ada kembali, agar kami dapat menjalani kehidupan selama Engkau masih izinkan kami di bumi ini, bukan dengan putus asa, tetapi dengan sukacita dan kemenangan. Karena kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang sanggup memelihara kehidupan kami semua.
Roh Kudus bantu saya untuk dapat menyampaikan firman-Mu dengan kata-kata yang mudah dicerna, dimengerti oleh seluruh umat-Mu yang mendengarnya. Kami siap terima firman-Mu, semua kita yang siap belajar sama-sama katakan, amin, amin, amin. Well, marilah kita mulai memperhatikan cerita tentang Daniel. Saya ingin sampaikan khotbah dari kisah ini. Daniel pasal 6. Daniel pasal 6. Bapak Ibu memperhatikannya dengan baik. Saya akan membacakan ayat-ayat yang ada di dalam Daniel pasal 6 ini dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan demikian. Sesudah Belsyazar terbunuh, Darius orang Media merebut takhta kerajaan. Pada waktu itu ia berumur 62 tahun. Darius membagi kerajaannya menjadi 120 provinsi yang masing-masing diperintah oleh seorang gubernur. Daniel dan 2 orang lain diangkatnya untuk mengawasi para gubernur itu supaya raja jangan dirugikan. Segera ternyata bahwa pekerjaan Daniel lebih baik daripada pekerjaan para gubernur dan pengawas-pengawas lainnya. Karena itu, raja ingin mengangkatnya menjadi penguasa seluruh kerajaan. Perhatikan ayat 5. Tetapi para gubernur dan pengawas-pengawas itu berusaha mencari kesalahan-kesalahan Daniel dalam tugas pemerintahan. Namun mereka tidak berhasil. Kenapa? Karena Daniel setia dan jujur, serta tidak melakukan kelalaian atau kesalahan apapun. Lalu mereka berkata, kita hanya dapat menemukan kesalahan Daniel dalam hal berhubungan dengan agamanya. Kemudian pergilah mereka serentak menghadap raja dan berkata, ya tuanku Raja Darius, hiduplah tuanku untuk selama-lamanya. Kami semua yang mengurus kerajaan tuanku, baik para pengawas, para gubernur, wakil-wakil gubernur, dan pejabat-pejabat yang lain, telah bermufakat untuk mengusulkan supaya tuanku mengeluarkan surat perintah yang harus ditaati dengan sungguh-sungguh. Hendaknya tuanku memerintahkan supaya selama 30 hari tak seorang pun diizinkan menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku sendiri. Barang siapa melanggar perintah itu akan dilemparkan ke dalam gua singa. Kami mohon agar tuanku menandatangani surat perintah itu supaya menjadi undang-undang Media dan Persia yang tak dapat dicabut kembali. Maka Raja Darius menandatangani surat perintah itu. Ketika Daniel mendengar tentang hal itu, pulanglah ia ke rumahnya. Kamarnya yang di tingkat atas mempunyai jendela-jendela yang menghadap ke arah Yerusalem. Dan seperti biasanya, ia berdoa kepada Allahnya dan memujinya 3 kali sehari dengan berlutut di depan jendela-jendela yang terbuka itu. Ketika musuh-musuh Daniel melihat Daniel sedang berdoa kepada Allahnya, pergilah mereka semua menghadap raja untuk mengadukan Daniel. Mereka mengatakan, bukankah tuanku telah menandatangani surat perintah yang melarang semua orang selama 30 hari ini menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku saja, dan juga bahwa barang siapa melanggar perintah itu akan dilemparkan ke dalam gua singa? Raja menjawab, memang, dan perintah itu menjadi undang-undang Media dan Persia yang tak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak menghiraukan tuanku dan meremehkan perintah tuanku.
ia berdoa secara teratur 3 kali sehari. Mendengar itu, raja menjadi sedih dan khawatir, sehingga ia mencari akal untuk menyelamatkan Daniel. Sampai sore harinya pun raja masih berpikir-pikir. Kemudian orang-orang itu kembali menghadap raja dan berkata, "Tuanku, hendaknya tuanku ingat bahwa menurut undang-undang Media dan Persia, perintah yang dikeluarkan raja tak dapat diubah-ubah." Maka akhirnya raja memerintahkan supaya Daniel ditangkap dan dilemparkan ke dalam gua singa. Kata raja kepada Daniel, "Semoga Allahmu yang kau sembah dengan setia itu menyelamatkan engkau." Setelah itu, sebuah batu besar diletakkan pada mulut gua singa itu, dan raja mencap batu itu dengan cap kerajaan dan cap para pembesar, sehingga tak seorang pun dapat membebaskan Daniel dari singa-singa itu. Kemudian pulanglah raja ke istana. Ia tidak mau makan ataupun dihibur, dan semalam-malaman itu ia tidak bisa tidur. Pada waktu subuh, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Sesampainya di sana, berserulah ia dengan suara cemas, "Daniel, hamba Allah yang hidup, apakah Allahmu yang kau sembah dengan setia itu telah sanggup menyelamatkan engkau dari singa-singa itu?" Lalu terdengarlah suara Daniel yang menjawab, "Hiduplah tuanku untuk selama-lamanya. Allah hamba telah mengutus malaikatnya untuk menutup mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan hamba. Allah menyelamatkan hamba sebab ia tahu bahwa hamba tidak berbuat kesalahan terhadapnya dan terhadap tuanku." Bukan main senang hati raja, dan ia memerintahkan supaya Daniel dikeluarkan dari gua itu. Setelah perintah itu dilaksanakan, ternyata bahwa tidak terdapat luka sedikit pun pada Daniel, karena ia percaya kepada Allah. Kemudian raja memerintahkan orang supaya menangkap orang-orang yang telah mengadukan Daniel. Lalu mereka bersama-sama dengan anak-anak dan istri-istri mereka dilemparkan ke dalam gua singa itu. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka dan meremukkan tulang-tulang mereka. Setelah itu, Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa di seluruh dunia. "Salam sejahtera. Aku perintahkan kepada semua orang yang berada di wilayah kerajaanku, supaya takut dan hormat kepada Allah yang disembah oleh Daniel. Ia adalah Allah yang hidup selama-lamanya. Sampai selamanya ia memerintah. Kerajaannya tak mungkin binasa. Kuasanya tak ada habisnya. Ia menyelamatkan dan membebaskan, melakukan mujizat dan keajaiban di langit maupun di bumi. Daniel telah diselamatkannya dari terkam singa-singa." Demikianlah Daniel tetap berkedudukan tinggi selama pemerintahan Darius dan pemerintahan Kores orang Persia itu. Cerita yang luar biasa, cerita yang menarik. Kalau zaman sekarang cerita begitu ada, saya sangat yakin bahwa itu menjadi trending topik viral di seluruh dunia. Bahwa ada orang dilemparkan ke dalam gua singa, namun singa tidak memakan dia. Bukan karena singanya nggak inginkan tubuh Daniel, tetapi karena ada kuasa Tuhan yang menghalangi singa untuk tidak dapat memakan tubuh daripada Daniel. Pelajaran pertama yang ingin saya sampaikan sekarang adalah tentang realitas hidup umat Tuhan. Dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, khususnya ayat 5 dan 17, kita dapat belajar dua hal tentang kenyataan hidup daripada para pengikut Tuhan. Yang pertama adalah hidup sebagai umat Tuhan bukan berarti kita hidup bebas daripada penderitaan.
Saya ingin mengulangi sekali lagi. Kenyataan hidup sebagai umat Tuhan adalah bukan hidup bebas daripada penderitaan. Hal kedua yang harus kita tahu, meskipun kita hidup setia, jujur, dan tidak melakukan kesalahan, bukan berarti kita akan bebas dari penderitaan. Kalau istilah yang sering saya gunakan adalah kita tidak kebal terhadap penderitaan atau penderitaan silau sama diri kita. Kenyataan hidup sebagai anak-anak Tuhan, realita hidup sebagai para pengikut Tuhan, pasti mengalami penderitaan. Hal itulah yang dialami oleh Daniel. Sebagaimana tadi kita lihat dalam ayat 5 dan 17. Daniel yang adalah seorang yang jujur, seorang yang setia, tidak melakukan kesalahan. Tetapi ia kemudian difitnah. Dan akibatnya ia ditangkap dan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan apa yang dialami oleh Daniel ini mengajarkan kita bahwa hidup sebagai umat Tuhan, hidup sebagai pengikut Kristus, bukan berarti kita hidup bebas dari masalah dan penderitaan. Meskipun Anda sudah hidup jujur, setia, tidak melakukan satu kecil kesalahan pun, pasti saja penderitaan akan selalu datang. Itulah kenyataan hidup atau realitas hidup sebagai umat Tuhan. Hal kedua yang ingin saya sampaikan daripada khotbah saya pada hari ini berdasarkan cerita tadi adalah Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang Anda puji, Tuhan yang saya sembah, saya agungkan, sama-sama kita muliakan, memiliki kemampuan untuk menyelamatkan umatnya. Dia sanggup memelihara umat-umatnya. Dia adalah pribadi yang mendengar dan sanggup menjawab seruan doa daripada umatnya. Tuhan sanggup menyelamatkan umatnya yang sedang mengalami penderitaan. Hal itulah yang Tuhan lakukan terhadap Daniel. Ia mendengar doa Daniel dan menjawab doa daripada Daniel. Dan dia tidak membiarkan Daniel seorang diri di dalam gua singa itu. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan kirim malaikatnya untuk menyelamatkan Daniel dari mulut singa. Hanya Tuhan yang mampu untuk menutup mulut singa dan menahan singa untuk tidak menjadikan Daniel sebagai makanan favorit mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, saya ingin katakan demikian. Tanpa seizin Tuhan, sehelai dari rambut Anda pun tidak akan jatuh. Tanpa seizin Tuhan, tidak ada bahaya apapun yang mampu mencelakakan hidup Anda. Kalau Tuhan tidak izinkan, Anda tidak mungkin akan mengalaminya. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini ada di dalam genggaman Tuhan. Itu sebabnya sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, ini yang harus kita ingat selalu. Hidup dan mati di tangan Tuhan. Tuhan yang memegang kendali atas seluruh alam semesta ini. Tak ada satupun, tak ada siapapun dan apapun yang dapat mencelakakan hidup anak-anak Tuhan tanpa seizin daripada Tuhan sendiri. Karena Dia mampu melindungi Anda dan saya. Pada minggu yang pertama saya sudah khotbahkan bahwa Tuhan dapat memakai apa saja untuk memelihara umatnya, termasuk burung gagak. Tuhan perintahkan untuk pelihara kehidupan Nabi Elia. Dan sekarang kita mendengar bahwa Tuhan yang sama, yang punya kemampuan, mampu menutup mulut singa untuk tidak melukai Daniel. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, Tuhan yang menyelamatkan Daniel, Tuhan yang memelihara Nabi Elia, Tuhan yang sama, sanggup menyelamatkan hidup kita semua. Dan kalau Anda percaya, berikan tepuk tangan pada Tuhan. Dan kalau Anda percaya, tuliskan kata amin pada kolom komentar. Dan Anda lebih percaya lagi, segera kirimkan link ibadah online ini kepada orang-orang yang Anda kenal, supaya mereka tahu bahwa ada Tuhan yang mampu dan sanggup
untuk memelihara umat-umatnya. Sekali lagi berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, melewati krisis pandemi COVID-19, saya mendorong Anda semua untuk tetap percaya dan bergantung hanya kepada Tuhan saja. Kuasanya, kehebatannya, kemampuannya sanggup menyelamatkan kita semua. Seringkali saya selalu katakan hal ini. Respon kita atau sikap kita terhadap masalah dan penderitaan menentukan cara dan tindakan kita di dalam menghadapi masalah yang datang dalam kehidupan kita. Kalau respon kita salah, sikap kita salah, maka tindakan kita pun akan menjadi salah. Tetapi kalau respon kita benar, sikap kita benar, maka tindakan kita di dalam menghadapi masalah-masalah yang datang dalam hidup kita pun dengan cara yang benar. Dari kisah Daniel, ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, kita dapat mempelajari 3 respon atau 3 sikap yang benar terhadap kemampuan Tuhan di dalam menyelamatkan umatnya saat mereka sedang berada di dalam bahaya. Dan saya berdoa, 3 respon ini, pelajaran yang kita temukan dalam kitab Daniel ini dapat Anda terapkan dalam kehidupan Anda. Sehingga menjalani kehidupan Anda di dunia ini, Anda dapat mengalami keselamatan dari Tuhan, pemeliharaan dari Tuhan, dan perlindungan daripada Tuhan kita. Semua siap untuk mendengarkan? Saya akan segera kasih tahu respon dan sikap yang pertama pada saat menghadapi masalah, yaitu ingatlah selalu bahwa Tuhan sanggup memelihara hidup Anda. Dengan kata lain, saya ingin katakan, jangan meragukan kemampuan Tuhan di dalam menyelamatkan kehidupan kita semua. Catat hal ini. Pada saat hadapi masalah, jangan meragukan kemampuan Tuhan di dalam menyelamatkan umatnya. Anda dengar, pada minggu pertama kita sudah lihat bahwa Nabi Elia dipelihara Tuhan. Tuhan pakai burung gagak untuk memelihara dia. Berarti Tuhan sanggup untuk memelihara Elia. Dan sekarang tadi kita sudah baca bahwa Tuhan yang sama sanggup memelihara kehidupan Daniel. Di dalam kesanggupannya, dia dapat menutup mulut singa untuk tidak melukai Daniel. Dan Daniel aman dalam perlindungan Tuhan. Itu sebabnya melewati musim kehidupan yang tidak mudah ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jangan meragukan kemampuan Tuhan di dalam menyelamatkan kehidupan kita semua. Kita harus yakin bahwa Tuhan sanggup untuk menyelamatkan kehidupan kita. Kalau Tuhan mampu menolong dan melindungi Daniel, kalau Tuhan mampu dan sanggup menolong Elia, maka kita juga pasti ditolong dan dilindungi olehnya. Itu sebabnya sekali lagi jangan meragukan kemampuan Tuhan di dalam menolong dan menyelamatkan hidup kita. Jangan meragukan kemampuan Tuhan di dalam menolong dan memelihara umat-umatnya. Kalau kita ragu, kita tidak akan dapat menerima apa-apa dari Tuhan. Orang yang ragu-ragu tidak dapat menerima apa-apa dari Tuhan. Perhatikan Yakobus pasal yang pertama ayat 6 sampai 8. Saya ingin baca dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai 8 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan demikian. Tetapi orang yang meminta harus percaya. Ia tidak boleh ragu-ragu. Sebab orang yang ragu-ragu adalah seperti ombak di laut yang ditiup angin ke sana kemari. Orang yang seperti itu tidak tetap pikirannya. Ia tidak bisa mengambil keputusan apa-apa dalam segala sesuatu yang dibuatnya. Karena itu,
Tidak usah juga ia mengharapkan untuk mendapat apa-apa dari Tuhan. Keraguan adalah tanda kita tidak yakin Tuhan mampu pelihara hidup kita. Keraguan itu merupakan penghalang yang menghalangi kita untuk melihat pintu mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Dia merupakan penghalang yang menghalangi kita untuk tidak bisa melihat pertolongan Tuhan. Dan orang yang bimbang dan ragu sulit untuk melihat mujizat Tuhan terjadi atas hidupnya. Itu sebabnya jangan Anda ragu dan bimbang akan kemampuan dan kesanggupan Tuhan di dalam menolong hidup Anda. Sekarang respon yang kedua, pada saat menghadapi masalah dan penderitaan, kita harus datang kepada Tuhan. Saya ulang sekali lagi, respon yang kedua adalah pada saat menghadapi masalah dan penderitaan, kita harus datang kepada Tuhan. Respon seperti itulah yang dapat kita lihat dan pelajari dari kehidupan Daniel. Dalam Daniel pasal 6 ayat 11. Di situ dicatat bahwa pada saat Daniel dengar bahwa dirinya difitnah, bahwa raja sudah membuat keputusan, raja sudah membuat surat dan menandatanganinya, bahwa orang yang tidak menyembah Tuhan akan menyembah raja akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan yang Daniel lakukan adalah Daniel datang kepada Tuhan. Mari perhatikan Daniel pasal 6 ayat 11. Dikatakan demikian. Ketika Daniel mendengar tentang hal itu, maksudnya tentang aturan yang dibuat raja, pulanglah ia ke rumahnya. Kamarnya yang di tingkat atas mempunyai jendela-jendela yang menghadap ke arah Yerusalem. Dan seperti biasanya ia berdoa kepada Allahnya dan memujinya 3 kali sehari dengan berlutut di depan jendela-jendela yang terbuka itu. Apapun masalah dan penderitaan yang sedang Anda hadapi dan gumuli saat ini, sekarang ambillah keputusan dan lakukan seperti apa yang Daniel lakukan, yaitu datang kepada Tuhan, berlutut di hadapan Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh dan memuji Tuhan. Sekali lagi, apapun masalah Anda, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, belajarlah dari sikap Daniel ini. Dia datang kepada Tuhan, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia berlutut di hadapan Tuhan, dia berdoa dan memuji Allah. Percayalah, Tuhan bertakhta atas puji-pujian saudara. Tuhan bertakhta di atas nyanyian yang saudara naikkan kepadanya. Itu sebabnya pada saat saudara menghadapi masalah, datanglah pada Tuhan. Karena dia sanggup dan mampu untuk menyelamatkan kehidupan saudara sekalian. Sekarang respon yang ketiga. Sikap yang ketiga, yaitu mempererat keakraban dengan Tuhan melalui ibadah harian dan juga rajin beribadah baik secara onsite maupun ibadah secara online. Daniel adalah contoh orang yang selalu akrab dengan Tuhan melalui doanya. Dan saya sangat yakin dan percaya bahwa pada saat kita akrab dengan Tuhan, akan mudah bagi kita untuk melihat pertolongan Tuhan. Pada saat kita mulai dekat dengan Tuhan, mudah bagi kita untuk merasakan pertolongan Tuhan terjadi atas hidup kita. Itu sebabnya saya mendorong Anda untuk setialah kepada Tuhan melalui firman-Nya. Lakukanlah ibadah harian dengan baik. Beribadahlah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Merupakan bentuk cara kita akrabkan diri kepada Tuhan. Sebelum saya akhiri khotbah ini, saya ingin memberikan 2 pertanyaan untuk kita renungkan
sebelum saya berdoa. Pertanyaan yang pertama adalah, jika Anda sungguh yakin bahwa Tuhan sanggup menyelamatkan hidup Anda, perlukah Anda khawatir tentang masa depan Anda? Renungkan pertanyaan ini. Jika Anda sungguh yakin bahwa Tuhan sanggup menyelamatkan hidup Anda, perlukah Anda khawatir tentang masa depan Anda? Sekarang pertanyaan yang kedua. Sudahkah Anda membangun keakraban dengan Tuhan setiap hari? Sudahkah Anda membangun keakraban dengan Tuhan setiap hari? Renungkanlah kedua pertanyaan itu. Sebentar kita akan berdoa bersama-sama. Marilah kita berdoa sekarang. Bapa kami di tempat yang maha tinggi, Engkau Allah yang baik. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Tuhan yang tidak pernah membiarkan umat-umatnya hidup seorang diri. Tuhan yang tidak pernah membiarkan anak-anaknya seperti anak yatim piatu. Engkau ada senantiasa untuk menolong dan menyertai kehidupan umat-Mu. Kalau Engkau menolong Elia, memelihara Elia, Engkau menyelamatkan Daniel dari mulut singa, kami percaya bahwa kehidupan kami pun akan diselamatkan oleh Engkau. Itu sebabnya saat ini kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu, menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Sekarang saya berdoa kepada mereka yang mendengar firman ini, ya Tuhan. Tuhan sertai, tuntun, pelihara segenap umat-Mu, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang datang kepada kami saat ini. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, kita sudah tiba di akhir dari ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, jangan lupa untuk membagikan link ibadah online kita ini kepada kenalan dan kerabat Anda, supaya mereka juga dapat diberkati oleh Tuhan seperti Anda diberkati oleh Tuhan. Dan iman mereka juga dapat bangkit dan mereka semakin mencintai dan mengasihi Tuhan melalui ibadah online kita. Hal kedua yang bisa saya sampaikan adalah, Bapak Ibu dapat memberikan persembahan dan perpuluhan sebagai ucapan syukur Anda kepada Tuhan melalui nomor rekening yang sekarang tertera di layar monitor Anda semua. Yang ketiga, pandemi COVID belum berakhir. Sekali lagi, pandemi COVID belum berakhir. Untuk itu, diperlukan kerjasama yang baik dari kita semua untuk mencegahnya. Oleh karenanya, bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang beribadah secara on-site di gedung gereja kita, baik yang ada di Batu Aji maupun di Sungai Panas, untuk memperhatikan protokol kesehatan dengan baik. Dan bagi Anda yang belum vaksin, segera memberikan diri Anda untuk divaksin. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Marilah kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Mari angkat tangan kita Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi, apa saja yang Anda perbuat, dibuat Tuhan berhasil. Semua berkat ini kita terima dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Dan semua orang yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam ibadah online yang akan datang.